Jadi si agregat demand dan agregat supply itu sebenarnya pernah gua singgung dan bahas enggak singkat juga sih sebenarnya. Waktu sebelum UTS deh seingat gue deh. Gue bilang kayak, oh ini tuh sebenarnya perekonomian bisa dijelasin menggunakan apa namanya agregat demand dan agregat supply. Untuk hari ini gue nggak nyiapin bahan, jadi apa namanya kayak stylenya kayak ngajar di kampus gitu. Nah, jadi apa sih agregat demand dan agregat supply gitu kan? Sebenarnya kalau mau gampang itu tuh kayak demand sama supply, tapi skalanya kalau misalnya dalam kita belajarnya skalanya makro. Nah, makronya di sini yang dimaksud adalah negara. Tuh, karena kita bahas satu perekonomian satu negara ya. Mungkin kalau misalnya di pembahasan lain mungkin bisa satu state gitu kan, satu negara bagian. Jadi US gitu kan. Atau misalnya satu provinsi. Mungkin cuma fokus pembahasan pada kali ini itu pada satu negara. Nah, di agregat demand dan agregat supply ini apa aja sih yang dibahas gitu kan? Yang akan banyak dibahas itu mengenai fluktuasi. Seharusnya gue juga udah menjelaskan bahwa sebenarnya perekonomian itu secara garis besar, kalau misalnya kita lihat secara historisnya, jadi kalau kita bahasnya ini adalah output atau GDP, ini adalah waktu. Secara historis sebenarnya dia itu apa namanya terus bertumbuh kalau kita lihat garis trennya. Tapi kalau kita zoom, ya kalau kita apa namanya lihat tahun ke tahunnya, itu ada waktu di mana perekonomian itu tumbuh, ada juga waktu di mana perekonomian itu lagi resesi, menurun gitu kan. Nah, ini yang kita sebut sebagai fluktuasi. Jadi walaupun trennya itu meningkat, tapi kenyataannya itu ada naik turunnya di jangka pendek gitu. Sama aja kayak apa ya? Mungkin kondisi mental kalian. Secara apa namanya? Kalau dilihat dari secara garis besar, kalian dari kecil sampai dengan umur sekarang yang udah cukup tua, apa namanya? Kondisi mental kalian itu bertumbuh, gitu kan? Makin sehat, makin paham banyak hal. Tapi kalau misalnya dilihat secara garis besar ya mungkin ada waktu-waktunya kalian down dan lain sebagainya. Eh, enggak lah, nggak jelas lah. Nah, terus apa namanya? Kemudian gimana sih cara menjelaskannya? Nah, apa namanya agregat demand dan agregat supply ini bisa eh, ter- apa namanya secara nggak langsung menjelaskan dari ininya apa namanya gimana sih perekonomian itu bisa ada naik dan ada turunnya. Nah, jadi kalau misalnya dari secara garis besar aja perekonomian itu bisa naik bisa turun karena ada apa namanya interaksi antara permintaan dan penawaran gitu cuma secara nasional secara makro gitu aja kan. Nah, kemudian mana nih. Harusnya gue nggak harus panjang lebar lagi ngejelasin ya apa itu pertumbuhan, apa itu resesi gitu kan. Udah gue bahas di waktu ngebahas mengenai national income. Itu kan pertumbuhan artinya output lu bisa berproduksi barang dan jasa lebih banyak dari tahun sebelumnya atau periode sebelumnya. Ketika resesi itu adalah kondisi di mana lu sebuah negara itu apa namanya memproduksi barang dan jasa lebih sedikit dari sebelumnya itu kan. Kalau misalnya resesinya parah, kita kenalnya dengan depresi. Nah, mungkin ini ada ininya, ada gambar eh ini Amerika ya. Gambarnya cukup menjelaskan. Jadi kalau misalnya dilihat dari 1970-an sampai dengan 2019, real gross domestic product jadi real GDP-nya ini dari US
Itu naik terus nih kan. Cuma kalau kita lihat kita zoom in gitu kan. Sini ada beberapa kondisi di titik-titik di mana dia cukup menurun gitu kan. Nah, jadi di sini ada apa namanya? Resesi gitu kan. Yang cukup parah sebenarnya ini tahun 2008 gitu kan di Amerika. Seperti itulah apa namanya? Penggambarannya kan. Mana nih? Nah, terus mungkin untuk mengingatkan aja apa namanya? Ada classical dichotomy sama uh, money neutrality atau monetary neutrality atau di neutrality of money, sama aja lah, cuma dibolak-balik doang. Apa sih ya, kalau misalnya di classical dichotomy itu kayak sebuah paham, uh, apa paham klasik ya. Jadi kan dikotomi itu kayak pembagian. Jadi pembagian di paham klasik yang bilang bahwa hey, ada dua dunia yang berbeda, yaitu ada dunia real versus dunia nominal. Yang mana apa namanya satu sama lain itu bisa dikatakan independen, nggak saling mempengaruhi. Nah, money neutrality sebenarnya kurang lebih sama, dibilang bahwa apa namanya kondisi di pasar uang, jadi apa namanya moneter itu netral. Apa maksudnya netral? Netral itu tidak memengaruhi real variables. Jadi dia memengaruhi nominal aja, karena uang itu sebenarnya cuma skala nominal, tapi dia tidak apa namanya memengaruhi apa namanya output. Jadi tidak memengaruhi kehidupan nyata, nggak memengaruhi berapa banyak barang yang bisa diproduksi dan lain sebagainya. In some sense benar, cuma nanti kemudian dia uh, terbukti untuk sekarang ya, terbukti salah untuk di jangka pendek. Tuh. Tapi dia benar untuk jangka panjang. Nah, jadi kalau misalnya di jangka pendek, itu kan perubahan di, mungkin gue tulis ya, ketika kita bahas jangka pendek, perubahan di apa namanya variabel nominal itu bisa memengaruhi apa namanya real outcome. Nah, maksudnya kayak gimana dia bisa memengaruhi real outcome? Nah, jadi si perubahan variabel nominal tadi, masalah uang di kebijakan moneter itu bisa memengaruhi misalnya Y dan unemployment rate. Tuh. Lewat apa? Gitu kan. Eh lewat si banyaknya sih tergambarnya lewat agregat demand. Jadi kalau kebijakan moneter itu kita lihat bisa memengaruhi tingkat suku bunga yang paling gampang gitu kan. Jumlah uang beredar, terus itu bisa memengaruhi perilaku loh. Terus kemudian memengaruhi apa namanya kejadian nyata. Di sini bilangnya dia real variables atau real outcome. Nah, jadi sebagaimana seperti income apa namanya supply dan demand di yang lu pelajari di PS1 di mikro, gambarnya sama. Ini supply, ini demand. Yang membedakan adalah ini sekarang agregat demand dan agregat supply. Nah, kalau misalnya biasanya di sini harga, tapi sekarang adalah price level. Kita ngomonginnya harga nggak cuma satu barang. Kalau di mikro, pasarnya cuma satu. Barangnya cuma satu. Kalau di makro, kita ngomonginnya harga yang barangnya banyak. Nah, apa namanya? Jadi kita ngomonginnya price level. Ini juga yang apa namanya untuk menghitung inflasi pakai ini ya. Nah,
Kalau di sininya itu kita biasanya kan quantity, ini adalah output, atau biasanya notasinya Y atau GDP atau PDB, itulah. Eh, Nah, ini seperti biasa begini, yang kalau misalnya kalian mau analisis-analisis paling mudah seperti ini. Tapi ingat bahwa ini di jangka pendek ya. Nah, eh bisa kita lihat di kondisi umum yang biasa kita bahas di jangka pendek, agregat demand itu downward sloping seperti demand pada umumnya. Kenapa tadi gue bilang seperti pada umumnya? Karena sebenarnya ketika pembahasannya itu di jangka panjang nanti ada yang sedikit berbeda di sini gitu kan, di mana si agregat supply-nya itu akan vertikal lurus ke atas gini. Nah, kenapa yang biasa kita omongin adalah jangka pendek? Karena seperti yang diomongin sama Keynes kalau nggak salah ya, dia bilang ya di jangka panjang semua orang akan mati. Jadi maksudnya ya udah lu jalanin hidup lu aja sekarang gitu. Jangka panjang mah nggak ada yang tahu gitu. Jangka panjang itu adalah angan-angan, oh iya waktu di depan, karena sebenarnya jangka panjang adalah rangkaian dari jangka-jangka pendek gitu kan. Kalau kita ngomongin wah, kalau kita lihat secara jangka panjang ekonomi selalu tumbuh. Nah, jangka panjang ini sebenarnya apa? Ya, orang menjalani hidup dari 1970-an sampai dengan 2019 gitu kan. Nah, tapi apa namanya, yang penting dibahas katanya adalah ya jangka pendek aja. Ya, tapi kalau kita ngomongin teori jangka panjang juga akan dibahas. Nah, tadi agregat demand itu sebagaimana demand itu akan memiliki slope yang negatif. Kenapa dia punya slope yang negatif? Ini adalah output, ini adalah price level, buat singkat aja. Kenapa dia memiliki slope yang negatif? Itu bisa dijelaskan oleh beberapa hal. Nah, ada yang namanya wealth effect. Jadi ada beberapa efek yang membuat ketika terjadi sesuatu itu membuktikan bahwa agregat demand itu akan punya slope yang negatif. Dia downward sloping seperti ini. Ada yang interest rate effect. Atau lagi tuh exchange rate. Exchange rate. Nah, apa sih gitu kan? Efek-efek ini maksudnya apa? Jadi uh, ini hubungan antara apa namanya price level dengan jumlah output yang diminta gitu secara agregat, itu hubungannya negatif bisa dijelaskan oleh misalnya apa ya, mekanismenya bisa dijelaskan oleh oh ternyata price level itu mengaruhi wealth, kekayaan. Price level itu mengaruhi interest rates. Price level itu mengaruhi exchange rate. Nah, yang mana nanti dia apa namanya menjelaskan adanya hubungan negatif antara price level dan aggregate demand. Aggregate demand itu apa? Gue udah uh, bilang berkali-kali aggregate demand itu sama aja sebutan dengan aggregate expenditure. Itu adalah total belanja, agregat demand, permintaan agregat, agregat expenditure, pengeluaran agregat di sebuah perekonomian. Itu kan C plus E plus G biasanya mentok sampai sini, tapi nanti ada net ekspornya juga. Itu kan sebenarnya lebih ke ininya sih. Entahlah. Nah, kalau dari wealth effect itu apa? Jadi ketika price level itu naik, nah ini menyebabkan wealth itu turun. Nah, wealth itu turun. Jadi ketika lu menghadapi harga-harga barang yang naik, ceteris paribus, ingat kita apa namanya? Kalau misalnya bisa gunakanlah kata-kata
apa namanya, ceteris paribus ya. Nah, apa namanya, ketika harga itu mengalami kenaikan, lu itu menjadi lebih tidak sejahtera, kesejahteraan lu turun. Atau wealth-nya ini digambarkan dengan apa namanya, purchasing power ya. Uh, iya kok. Tadi Pak Ican juga pasti kelas banyak kayak gini. Kenapa ya? Purchasing power turun. Ketika price levelnya naik, terus purchasing power lu turun, apa yang akan lu lakukan? Ketika lu punya purchasing power yang lebih turun, yang lebih rendah, maaf, artinya yang akan lu lakukan adalah mengkonsumsi barang lebih sedikit, ya kan? Artinya outputnya yang lu konsumsi akan lebih sedikit, ya kan? Hubungannya negatif ya. Price levelnya naik, output yang dimintanya itu menurun. Nah, jadi wealth effect itu dia memengaruhi dari konsumsi. Nah, ya kalau kebalikannya tinggal dibalik aja semuanya kan. Kalau misalnya price levelnya turun, wealth lu naik, sehingga konsumsi lu akan naik. Jadi kalau di sini karena wealth lu turun, konsumsi lu akan turun. Gitu. Jadi dia moving along the curve ya. Bahasanya kalau ketika lu nanti ujian tolong dilihat lagi gitu. Jadi jangan bilang, oh misalnya agregat demand-nya naik, agregat demand-nya turun. Enggak, tapi kayak quantity output yang diminta gitu itu menurun atau menurun atau meningkat gitu. Karena indikasinya ketika lu bilang agregat demand naik itu adalah si agregat demand-nya geser itu biasanya. Jadi kalau misalnya ini atau kalau mau aman ya gunakanlah ya apa namanya phrase bahwa dia moving along the curve of the aggregate demand curve sehingga terjadi moving along the aggregate demand curve seperti itu. Kalau interest rates apa nih? Interest rates dia hubungannya apa sih yang hubungannya sama interest rates di sini? Itu adalah investasi. Nah, misalnya ketika price levelnya itu mengalami peningkatan, itu kan, terlalu artinya apa namanya? Apa nih? Oh, ketika price level itu mengalami peningkatan, artinya barang-barang itu jadi lebih mahal. Mungkin ini jadi rada jalan cerita ya, beda sama ini ya. Lebih mahal atau perlu lebih banyak uang untuk melakukan transaksi. Jadi apa namanya? Secara nggak langsung permintaan shit. Sehingga permintaan uang naik menyebabkan apa? Interest rates masalah. Kalau itu investment rate. Interest rates naik. Atau sebenarnya kalau narasi lu, oh ketika price level naik untuk mengindikasikan adanya inflasi, umumnya bank sentral itu akan meningkatkan suku bunga. Biar apa? Biar inflasinya terkendali. Fine, nggak apa-apa. Apa namanya? Bisa sebentar bisa dibilang gitu. Ketika interest rate naik, maka yang akan terjadi investment akan turun. Atau investment turun artinya aggregate demand itu apa namanya akan moving ke bawah sini gitu kan. Jadi ketika ke bawah lagi, ke belakang ya karena output ya. Jadi karena price levelnya naik, output yang diminta secara agregat itu akan turun. Tapi dipengaruhinya oleh investment. Gitu. Kebalikannya, udah price level turun, barang-barang lebih murah, perlu uang lebih sedikit, artinya permintaan uangnya turun.
Nah, interest rate akan diturunkan, gitu kan. Kalau misalnya perekonomian lesu, interest rates turun, kan. Nah, sehingga investmentnya akan naik. Jadi kalau price levelnya turun, quantity demand secara agregatnya itu kan akan meningkat. Tuh. Kalau exchange rate gimana? Kalau exchange rate, kalau misalnya harganya itu mengalami kenaikan, ini langsung aja ada hubungannya sama interest rates, gitu kan? Kalau interest rates-nya naik, artinya apa? Artinya, di sini ceritanya itu adalah bukan nabung ya, kayak investasi finansial. Nah, di negaranya, di negara yang kita maksud gitu kan, itu semakin menarik. Gitu. Ketika, ternyata negara X itu lagi naik nih interest rates di sananya. Nah, investor asing itu akan ngerasa, artinya kalau gue investasi di sana, gue akan lebih untung. Nah, sehingga akan ada apa namanya, sekali katakan apa namanya, capital inflow. Jadi orang-orang bawa duitnya masuk, sehingga apa? Sehingga mata uang domestiknya itu terapresiasi. Ketika mata uang domestik itu terapresiasi, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah orang akan semakin banyak impor, impornya akan naik. Jadi kalau misalnya rupiah kuat nih, tiba-tiba besok dolar misalnya itu cuma 5.000 rupiah per dolar, sekarang kan 14 ribuan nih. Nah, orang-orang akan makin banyak apa namanya, beli barang impor. Itu kira-kira artinya iPhone harganya sepertiga daripada biasanya. Ya, siapa yang nggak mau beli iPhone sekarang gitu kan. Nah, uang domestik terapresiasi sehingga banyak impor, sementara ekspornya akan menjadi semakin sedikit. Kenapa ekspornya jadi makin dikit? Karena barang Indonesia dilihat mahal luar negeri. Nah, NX kan NX itu adalah ekspor dikurangi impor. Ekspornya turun, impornya naik, artinya net ekspornya tuh turun. Ya. Nah, jadi hubungannya lagi PL, price levelnya naik, net ekspor bagian dari agregat expenditure itu tuh turun. Itu. Jadi si agregat expenditure-nya diwakilin sama C, investment, konsumsi, investment sama net ekspor. Itu hubungannya negatif sama price level. Itu cuma apa namanya, jalurnya aja yang beda-beda, gimana cara ngejelasinnya. Itu sih sebenarnya. Ada yang mau tanyain lo di sini? Gue nggak tahu nanti uh, gimana, tapi secara historis sih suka ditanyain ya, apa namanya, mengenai tiga alasan kenapa agregat demand ini punya punya slope yang negatif tuh. Nah, kemudian mungkin kalau misalnya mau gue ini yang cukup penting, kopinya dari PT Sulah tuh.
Kenapa agregat demand slope-nya negatif? Karena ada wealth effect, ada interest rate effect, ada exchange rate effect. Dijelasin, oh ini apa namanya mekanismenya seperti ini. Tuh. Nah, kalau kita ngomongin selain ini ya, selain dari apa namanya, selain dari moving along the curve, artinya ada juga shifting ya. Kalau shifting, kenapa? Iya, artinya apapun yang merubah C, I, G, dan X, tapi bukan price level. Contohnya misalnya yang paling gampang adalah government expenditure. Government expenditure itu biasanya tidak dipengaruhi oleh price level. Mau price levelnya berapa aja, ya suka-suka pemerintah mau belanja berapa gitu kan. Eh, Kalau misalnya tiba-tiba pemerintah bilang, oh kita mau meningkatkan belanja, gitu kan. Artinya ketika ada di sini output, sini price level, ini agregat demand. Price levelnya nggak berubah, tapi agregat demandnya, jadi dia minta output yang lebih banyak, gitu kan. Di titik sini, awalnya dia minta cuma di sini. Ya sehingga ada di semua titik dia akan oh jelek sekali. Lah ya, pakai penggaris ya kalau gambar ya. Jangan kayak gue. Itu. Kalau misalnya tiba-tiba masyarakat entah karena apa kesurupan banyak konsumsi. Nah ini lu sebenarnya bisa lihat di beberapa bulan di Indonesia, biasanya di pertengahan tahun itu apa namanya konsumsi itu meningkat karena musim panen, sama biasanya masa-masa Lebaran, akhir tahun ya, lupa gue. Akhir tahun biasanya pemerintah karena ini sih apa namanya ngeluarin anggaran sisa. Nah kayak gitu, atau misalnya tiba-tiba orang-orang banyak investasi tapi bukan karena price level, apa misalnya dipermudah kayak kemarin waktu ujian singkat gue ada soalnya, oh pemerintah memberikan insentif investasi, nah itu akan menggeser agregat demand ke kanan, sebaliknya akan ke kiri, gitu aja lah. hmm, oh ini mungkin kalau mau, bentar, ini akan gue taruh sini buat kalian baca kalau misalnya lu bacanya jadi bahan asis. Ada beberapa orang yang suka baca bahan asis sebenarnya, hapus aja bahan asis kali ini yang gini. Nah ini kalau mau baca kayak gitu. Salah. Hujan lagi. Nah, kemudian kita udah bahas agregat demand, sekarang agregat supply. Agregat supply itu seperti biasa ketika di jangka pendek, masih di jangka pendek, agregat supply itu bentuknya akan, yuk, iya bentar, iya yuk. Nih apa namanya akan oversloping. Nah, eh, kenapa dia bentuknya apa namanya oversloping? Itu eh, ada beberapa ini penyebab. Ada yang bilang karena sticky wedge, jadi upah itu nggak akan berubah secara cepat. Ada yang bilang karena sticky price. Ada yang satu lagi tuh karena apa ya? Salah mengartikan, misinterpretasi, bukan mispersepsi, misperceptions. Jadi ini teori-teori yang menjelaskan kenapa SRAS itu bentuknya oversloping. Sticky wedge itu gimana? Jadi ketika katakanlah ada price level, ketika terjadi inflasi gitu lah ya, katakan, tapi wage itu tetap karena udah dikontrak gitu kan.
Oh, wage itu nggak serta-merta langsung naik, sehingga sebenarnya keuntungan dari aktivitas produksi itu meningkat, ya kan? Harganya naik, tapi biayanya itu tetap. Nah, artinya orang akan semakin semangat produksi, ya kan? Oh, untung nih semangat produksi sehingga akan naikin outputnya. Nah, kalau sticky price itu apa? Eh, biasanya ketika secara umum price level itu naik, ada beberapa barang atau ada beberapa perusahaan yang price-nya itu nggak bisa serta-merta naik gitu. Jadi nggak bisa langsung adjust ke kondisi pasar. Nah, hal ini menyebabkan apa? Eh, apa namanya? Artinya, terlalu bisa dikatakan akan banyak yang beli lah seperti itu. Orang bakal rame-rame apa namanya we can menepis the cost of adjusting price, example cost of renting from sticky price in advance based on PE, supposed perfectly. Bentar. Hmm, nah, ini mungkin penjelasan setelah bahasanya gini. Karena menu cost jadi nggak bisa ganti harga secara serta merta langsung. Increase demand for their products, increase output and employment. Jadi karena banyak yang mesen, perusahaan terpaksa untuk produksi sehingga produksinya naik. Itu kalau di jangka pendek. Gitu. Nah, eh, sebenarnya ini cukup aneh sih menurut gue. Kenapa? Karena dia hubungannya sama demand. Tapi memang ketika lu pikir, kalau lu apa namanya coba berpikir kritis, memang ada hubungannya ketika antara demand dan juga output ya. Kayak contohnya di kondisi sekarang, chip shortage kalau misalnya lu suka ngikutin berita, jadi segala bentuk monitor, HP, mobil, apa namanya, part-part komputer itu makin mahal gitu. Walaupun biaya produksinya pun makin mahal, tapi perusahaan-perusahaan ini akan apa namanya meningkatkan produksi. Kenapa? Karena banyak juga yang minta barang-barangnya. Itu kebetulan banget COVID ini malah banyak yang minta mobil, banyak yang minta HP, banyak yang minta per komputer. Nah, kalau mispersepsi ini apa? Mispersepsi itu sebenarnya kayak si perusahaan ini salah sangka bahwa ketika price levelnya naik, dia merasa persepsinya, oh keuntungan naik, oh kita jual di harga lebih tinggi nih, ya udahlah, ayo kita produksi. Padahal yang dia lupa bahwa price level untuk barang-barang inputnya juga sebenarnya naik. Gitu. Jadi ini kayak mereka belum sadar aja gitu bahwa oh ternyata sama aja tuh ininya apa namanya keuntungan ya. Jadi nggak usah naikin produksi gitu. Nah, terus kalau di jangka panjang, kenapa dia bentuknya vertikal? Itu karena dia sudah mencapai jangka panjang. Dia bentuknya vertikal. Kenapa? Karena dia ada di Y natural. Natural rate of output. Uh, LR AS. Nah, natural rate of outputnya apa? Itu dia adalah tingkat produksi ketika di natural rate of unemployment. Jadi mau tingkat harganya naik, mau tingkat harganya turun pun, lo akan tetap produksi di sini. Kenapa? Karena kapasitas produksi lo sudah mentok. Gitulah gampangnya seperti itu. Hmm.
Eee, Sebenarnya abis ini, apa ya, kayak tinggal, ininya aja, apa sih namanya, interaksinya aja antara si agregat demand sama agregat supply ini. Tapi cabut tuh yang gede juga. Apa namanya, mungkin untuk asistensi kali ini sampai sini aja. Nanti materi lanjutannya akan gua kayak bikin part 2-nya gitu videonya. Malam ini deh gua langsung upload gitu. Mana ya? Mungkin rekamannya gua tutup dulu.